Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah pemrograman visual, yaitu sebuah aplikasi point of sale atau POS yang dirancang khusus untuk penjualan produk elektronik. Aplikasi ini kami buat sebagai solusi digital untuk memudahkan proses transaksi, pencatatan penjualan, serta pengelolaan data barang elektronik di sebuah toko. Mulai dari input data produk, transaksi penjualan, hingga laporan, semua terintegrasi dalam satu sistem yang user friendly. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai fitur-fitur dan cara kerja aplikasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Danang Nurdiansah, untuk melanjutkan presentasi. Silakan Mas Danang. Terima kasih Bang Abdurrahman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang session login. Pertama, kita coba dulu login dengan password dan username yang benar. Kita lihat ya, kita pencet login. Ini adalah tampilan halaman admin pemilik. Di setiap menu ada submenu, seperti submenu master, ada submenu produk, kategori brand, supplier. Begitu pula di menu transaction dan report. Ada submenunya juga yang akan nanti dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya kita ke tabel user. Untuk menambahkan user baru, kita harus menambah lebih terdahulu di form nama. Lalu kita tambahkan alamat. Setelah menambahkan alamat, kita tambahkan nomor handphone. Username untuk loginnya. Lalu kita setting untuk password loginnya. Level penggunanya kita gunakan karyawan, dan statusnya kita beri aktif. Setelah itu kita simpan. Muncul pop-up berhasil menambah data. Lalu kita coba logout. Kita login menggunakan akun yang baru kita tambahkan. Berikut adalah tampilan untuk level karyawan. Login telah berhasil, tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita logout. Coba kita update usernya. Ketika usernya kita klik, kita mau ubah, kita harus pencet edit terlebih dahulu. Lalu muncul form di atasnya terisi ketika sudah dipencet edit. Ketika statusnya kita ubah ke nonaktif, maka karyawan tersebut sudah di luar jam kerjanya. Kita coba ubah statusnya menjadi nonaktif, lalu kita coba login. Ini kalau passwordnya salah, dia muncul pop-up username dan password salah. Lalu kita coba dengan password yang benar.
Dia muncul pop-up di luar jam kerja, silakan hubungi administrator. Artinya akun tersebut sedang di luar jam kerja atau karyawan tersebut sedang di luar jam kerja. Selanjutnya kita coba hapus karyawan. Kita klik hapus, kita pencet dulu, kita pilih karyawan mana yang mau dihapus. Kalau sudah, kita pencet tombol hapus. Berhasil menghapus data. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Mas Is. Baik, terima kasih Mas Danang. Selanjutnya saya jelaskan untuk penggunaan supplier dan brand. Nah, di sini pertama kita akan melakukan pengisian nama supplier dengan nama PT Karya Bakti. Selanjutnya kita akan masukkan nomor handphone. Nomor handphone ini bebas ya, karena ini cuma dummy aja. Selanjutnya kita masukkan juga alamatnya di Jakarta Barat, lalu kita simpan, klik OK. Oke, berhasil disimpan. Setelah berhasil disimpan, di sini kita juga bisa melakukan edit ya. Langkah pertamanya adalah kita klik dulu datanya, kita klik edit. Oke. Nah, lalu untuk nama supplier kita ganti belakangnya jadi utama ya, jadi PT Karya Utama. Selanjutnya kita klik simpan perubahan, akan muncul notif, klik OK. Oke. Setelah itu di sini kita juga bisa menghapus ya. Kita klik dulu data yang kita input tadi, kita klik hapus, akan muncul konfirmasi, lalu klik OK, lalu klik OK lagi, akan terhapus datanya secara permanen. Oke. Setelah itu kita ke brand. Nah, untuk di brand ini sebenarnya sih nggak jauh berbeda ya sama yang tadi juga, tapi sini bedanya cuma satu inputan aja. Kita akan masukkan nama brandnya di sini adalah Oppo. Lalu kita simpan, berhasil. Oke, di sini kita akan lakukan edit juga. Untuk tombol kita klik dulu, lalu kita klik tombol edit, kita ganti jadi Xiaomi. Kita hapus dulu, kita ganti jadi Xiaomi. Setelah itu kita simpan perubahan, klik. Lanjutnya kita klik OK, maka akan, kalau seandainya memang dia belum berubah, kita bisa klik segarkan, di klik tombol segarkan. Oke. Selanjutnya kita bisa klik lagi, kita akan hapus ya. Maka itu sudah berhasil dihapus. Oke, ini sudah berhasil dihapus. Kalau sudah berhasil dihapus berarti itu untuk tombol-tombolnya semuanya berfungsi dengan benar ya. Selanjutnya untuk kategori akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafidra. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kategori. Kita masukkan dulu nama kategori yang ingin kita tambahkan. Misalnya di sini saya memasukkan PC dengan nomor rak 3. Oke, sekarang kita simpan. Nah, berhasil. Dan sekarang kita coba edit. Kita ganti dengan laptop. Kita simpan pembaruan dan berhasil. Di
sini saya akan mencoba menghapus. Ya, kita klik lalu kita hapus. Oke, berhasil. Nah, itulah penjelasan lengkap singkat dan dilanjutkan oleh Mas Juanda. Ya, saya Juanda. Saya akan melanjutkan penambahan produk. Yang pertama kita klik nama barang. Kita isi dengan misalnya Samsung J2 Prime atau J Prime lah. Kita coba isi ya. Setelah itu kita isi harga beli barangnya 800.000. Setelah itu kita isi juga harga jualnya. Setelah itu kita isi stoknya kita bikin 13, lalu kita pilih mereknya Samsung, lalu supplier Samsung juga, terus kategorinya smartphone. Terus untuk kode barang tuh kita nggak bisa instan isi, kita harus klik dapatkan. Kenapa klik dapatkan? Agar ID produk tidak sama dengan barang-barang lain. Lalu kita simpan. Semisal kita mau ngedit salah satu produk yang kita buat tadi, kita klik produknya yang ada di tabel, lalu kita coba ubah stok jadi 15 sama nama barangnya kita ganti, kita coba jadi Samsung S23 Ultra ya, kita coba, baru kita perbarui. Nah, kita lihat nih sudah diperbarui apa belum di produk yang tadi kita perbarui. Kalau kosongkan tuh fungsinya untuk mengkosongkan apa yang kita klik dari tabel. Kalau terus misal kita mau hapus, kita klik tabel tadi yang kita tambahkan, lalu kita klik hapus, kita klik OK ya. Setelah itu ada pop up OK lagi. Nah, nanti di tabel bawah akan hilang produk yang kita tambahkan. Terus kita segarkan lagi biar lebih jelas semisal itu hilang atau enggak produknya. Kita lanjut ke menu sel. Nanti dijelaskan oleh saudara Kartika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sel. Jadi sel ini fungsinya untuk melakukan transaksi penjualan barang yang sudah tersedia dan terdata sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan langkahnya. Pertama, kita bisa pilih atau klik di bagian tabel kumpulan produk di atas sesuai dengan permintaan customer. Dan bisa juga kita cari barang yang diminta melalui tabel cari barang. Kita coba klik produk ini, dan nanti otomatis tabel ini akan terisi sesuai barang yang sudah kita pilih, dan tidak bisa kita isi manual. Setelah itu, kita isi bagian jumlah barang yang akan dibeli. Lalu nanti akan otomatis keluar data merek, kategori, nama supplier, dan harga barangnya. Jika sudah sesuai, maka klik tombol tambah. Jika data yang sudah dimasukkan salah, bisa klik segarkan. Dan jika customer tidak jadi beli barang tersebut, bisa klik batal. Lalu selanjutnya yang kedua, jika barang semua sudah terisi dan sudah ditambahkan, maka akan muncul di bagian tabel bawah. Jika ada barang tambahan, bisa klik tombol tambah. Setelah barang yang ingin dibeli sudah sesuai, maka bisa lanjut ke bagian pembayaran dan nanti langsung otomatis terisi total harga dan kita harus memasukkan nominal uang yang dibayarkan customer. Jika nantinya ada kembalian, maka akan muncul otomatis di bagian ini.
Lalu setelah itu bisa klik simpan dan kita tunggu struk transaksi belanja yang sudah dilakukan. Dan selanjutnya bisa masuk ke bagian restock. Selanjutnya, restock atau stok pembelian. Ini berguna untuk menambahkan barang dari supplier. Kita coba untuk menambahkan barangnya. Pertama, kita cari atau pilih barang yang ingin kita tambah stoknya, lalu diklik, lalu masukkan jumlah yang kita inginkan, lalu klik tambah. Kita juga bisa menambahkan barang lain sama seperti sebelumnya. Masukkan jumlah yang kita inginkan, lalu klik tambah. Setelah itu klik simpan. Tekan OK. Bisa kita lihat stoknya sudah bertambah sesuai yang kita ajukan tadi. Apabila kita ingin merubah stoknya yang kita beli tadi, kita bisa klik barangnya, lalu tekan segarkan, maka otomatis dia akan mengosongkan semua isi tabelnya. Kita ingin menghapus stok barangnya. Klik, lalu kemudian tombol hapus ini digunakan untuk menghapus data barang yang tidak ingin kita tambahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marina Cahyani. Ini adalah return pembelian yang memungkinkan kita mengembalikan pembelian yang telah dilakukan sebelumnya. Misal, kita baru saja menambahkan SSD, kita bisa memilih pembelian tersebut dan melakukan return. Untuk item lain, kita bisa menghapusnya jika tidak diperlukan. Jika ada pembelian yang belum otomatis terhapus, klik tombol refresh untuk menyegarkan tampilan. Kita juga bisa mencari barang tertentu, misal barang digital. Lalu pilih pembelian ke-15 atau pembelian terakhir dan klik hapus. Setelah di-refresh, data tersebut akan hilang secara otomatis. Baik, selanjutnya kita ke report penjualan. Report punya atau report sale ini adalah laporan yang mencatat semua transaksi penjualan barang dalam periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui performa penjualan, produk terlaris, pendapatan, serta analisis kebutuhan stok. Yang pertama kita harus segarkan dulu agar datanya ini muncul ya. Takutkan ada data yang belum muncul, jadi kita segarkan dulu. Setelah itu kita bisa cari untuk periode atau tanggal berapa yang ingin kita cari ya. Contoh kita tanggal 12 ya, tanggal 12 bulan Mei. 12. Terus kita klik cari. Nah, di sini akan muncul data transaksi penjualan yang ada pada tanggal 12 bulannya, yang dilakukan pada tanggal 12 bulan 5 ini. Lalu kita segarkan. Di sini ada detailnya ya. Detailnya di contoh di sini kode transaksi adalah 9. Dan di sini di kode transaksi 9 itu ada apa aja sih yang dibeli. Nah, ini adalah detail-detail yang ada di dalam transaksi tersebut. Kita cetak, dan ini ada tampilan laporan penjualannya atau report penjualannya. Bisa kita print ataupun bisa kita save di PDF ya. Selanjutnya kita ke menu laporan stok atau report stok.
Nah, report stok ini adalah laporan yang menunjukkan jumlah barang yang tersedia atau masuk, keluar, dan sisa di gudang atau toko. Tujuannya adalah untuk memantau ketersediaan barang, menghindari kelebihan atau kehabisan stok, dan sebagai dasar pengambilan keputusan pembelian atau promosi. Nah, di sini adalah stok-stoknya yang baru kita daftarkan atau baru kita masukkan di dalam aplikasi ini. Contoh kita, dan di sini ada contoh, kita klik ya, salah satunya tuh. Dan di sini kita bisa melakukan pencarian. Di sini kita bisa melakukan pencarian dengan kode barang, stok, kategori barang, atau nama barang. Kita contoh dengan apa ya namanya, nama barang aja ya. Nama barangnya ada 2, Samsung. Terus kita cari. Nah, di sini ada muncul sesuai dengan kriteria yang kita cari, Samsung. Kita sediakan lagi, lalu kita cetak. Nah, dan ini adalah tampilan untuk report atau laporan data produk atau ya, report stok atau laporan stok yang kita ada di data gudang itu. Bisa kita print, bisa kita save juga. Dan selanjutnya kita ke laporan pembelian atau report pembelian. Laporan atau report pembelian ini adalah laporan yang mencatat semua transaksi pembelian barang dari supplier. Tujuannya adalah untuk melihat aktivitas pembelian, mengevaluasi pemasok, dan sebagai dasar pencatatan stok yang masuk. Di sini adalah beberapa barang yang sudah kita daftarkan sebelumnya di aplikasi ini ya, atau yang pernah kita lakukan pembelian dari aplikasi ini. Dan di sini adalah ada tombol untuk mencari dari range tanggal awal dan ke range tanggal akhir ya. Jadi nanti di sini akan menampilkan stok sesuai atau report pembelian sesuai tanggal yang kita inginkan. Selanjutnya kita klik cetak. Dan ini adalah tampilan untuk laporan pembelian atau report pembelian dari report stok pembelian. Report pembelian. Selanjutnya kita bisa print atau bisa simpan sebagai PDF ya. Terus kita ke menu selanjutnya, ke report return pembelian. Report return pembelian atau laporan return pembelian ini adalah laporan pengembalian barang ke supplier karena barang rusak, tidak sesuai pesanan, atau kadaluarsa. Tujuannya adalah untuk mendokumentasi transaksi return, pelacakan barang bermasalah, dan pengurangan stok serta tagihan ke supplier. Di sini ada beberapa barang yang pernah kita lakukan returnnya. Sebelumnya kita membeli barang tapi tidak sesuai dan kita lakukan return di sini. Dan ini adalah laporannya ya, laporan dari beberapa hari yang lalu lah kita coba lakukan return itu. Terus kita lakukan cetak untuk mengambil reportnya ini. Dan ini adalah hasilnya, dan kita bisa print ataupun kita bisa share. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan selanjutnya akan ditutup oleh rekan saya, Mas Danang Nurdiansah. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami, kelompok 3, mengenai aplikasi Point of Sale. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sistem yang kami buat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.